Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di Afrainbow. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ini awal tahun, dan seperti biasa kalau misalnya awal tahun pasti bahasan kita nggak akan jauh-jauh dari gimana setahun kemarin dan kita akan ngapain aja sih di tahun ini rencananya gitu. Nah, kalau teman-teman ngikutin podcast aku dari awal di Desember tahun lalu di 2019, aku sempat bahas tentang gimana caranya kita membahas tahun yang sudah kita lalui dan gimana caranya kita merencanakan tahun yang akan kita hadapi berikutnya gitu. Misalnya teman-teman ingat, waktu itu aku sempat bahas tentang envision, terus ada plan dan action gitu, dan ada rinciannya tiap step itu seperti apa. Nah, kali ini kalau teman-teman ngeklik video ini, teman-teman pasti udah tau lah aku akan bahas apa, yaitu kalau misalnya teman-teman sering dengar tentang SMART goals, atau kalau teman-teman belum tahu, SMART goals itu adalah S nya spesifik, M-nya measurable atau mudah diukur, terus A-nya tuh achievable atau akan tercapai, terus R-nya tuh realistis, dan T-nya itu time bound atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya bisa terencana waktunya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ikut beberapa kelas untuk merencanakan resolusi, atau teman-teman mungkin baca ya berbagai buku tentang gimana caranya kita merencanakan sesuatu, mungkin teman-teman nggak asing dengan SMART goals. Nah, tapi di sini di video ini aku akan bahas kenapa sih SMART goals itu nggak seefektif yang kita bayangkan. Nah, ini konten ini aku dapatkan dari bukunya Charles Duhigg tentang Smarter, Faster, Better. Mungkin nanti aku next video aku akan cerita tentang buku itu. Alasan-alasan kenapa SMART goals yang kamu buat bisa jadi nggak efektif buat kamu. Yang pertama adalah jangka pendek. Jadi kalau teman-teman perhatikan di komponennya SMART goals itu, karena ada bagian yang harus spesifik, harus bisa tercapai, dan harus terencana waktunya. Jadinya karena kita membayangkan yang mungkin bisa kita capai dalam waktu terdekat itu ya hal-hal yang bisa kita bayangkan dengan posisi start yang kita sekarang kan, akhirnya kita lebih fokus ke hal-hal jangka pendek kayak gitu. Alasan kedua kenapa SMART goals ini bisa jadi nggak efektif buat kamu, yaitu terobsesi pada hasil. Kenapa? Karena di SMART goals ini ada bagian yang achievable atau akan tercapai. Nah, karena ada bagian ini, kita mayoritas tuh cenderung untuk memilih goals-goals yang bisa kita penuhi gitu. Akibatnya kita malah jadi lebih fokus ke apakah ini kira-kira bisa dicentang nggak ya, bisa di checklist nggak ya, kayak gitu. Kita lebih fokus ke hal-hal yang kira-kira bisa kita capai sesuai dengan start kita yang sekarang gitu, potensi kita yang sekarang. Nah, ini juga mengarah ke alasan yang ketiga kenapa SMART goals bisa jadi nggak efektif buat kamu. Yang alasan yang ketiga adalah dengan SMART goals ini kita malah jadi mengabaikan potensi kita. Kenapa? Karena kalau sebelum teman-teman mengenal SMART goals, biasanya kan kita buat goals itu sesuatu yang benar-benar kita inginkan, sesuatu yang wow, jauh di atas gitu ya, yang memang kita ingin mencapainya tapi kita belum tahu kayak gimana. Nah, terus ketika muncul SMART goals, akhirnya kita berusaha merealistiskan goals-goals kita dan agar lebih mudah diukur gitu ya, dan lebih mudah tercapai. Tapi kalau teman-teman sudah lebih sering membuat SMART goals, teman-teman akan menyadari goals-goals yang teman-teman buat itu jatuhnya adalah hal-hal yang kita prediksi diri kita mampu menuju ke sana. Terus gimana dong kalau misalnya SMART goals nggak efektif buat kita? Apa iya emang SMART goals itu nggak cocok? Atau ada nggak sih cara lain agar goals yang kita buat itu beneran bisa efektif buat kita? Nah, yang pertama adalah teman-teman harus bikin tujuan regang atau stretch goal. Tujuan regang ini sama seperti ketika teman-teman belum mengenal SMART goals, yaitu teman-teman membuat rencana, membuat goals yang itu tuh hal yang teman-teman inginkan, hal yang teman-teman bayangkan ingin sampai ke sana gitu, tapi di luar batas kemampuan. Maksudnya teman-teman gak usah membayangkan apakah bisa tercapai dalam waktu dekat atau enggak, tapi itu adalah goals yang teman-teman ingin capai kayak gitu. Nah, setelah teman-teman punya tujuan regang, selanjutnya nih baru teman-teman ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu teman-teman mulai bikin SMART goals-nya. Gimana caranya? Jadi setelah mulai dari tujuan regang itu, teman-teman sudah punya tujuan besarnya teman-teman. Nah, lalu
tujuan besarnya itu dirinci lagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagiannya itulah yang teman-teman bikin SMART goal. Bagian SMART-nya ini adalah lebih fokus ke tasknya teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakukan gitu, bukan sebagai goals yang besar kayak gitu. Yang ketiga yaitu visualisasi. Nah, di bagian visualisasi ini biasanya kita kalau visualisasi membayangkan gimana rasanya ketika goals itu tercapai. Nah, tapi di sini aku pengen bareng sama teman-teman mencoba dong visualisasikan atau membayangkan langkah-langkah yang akan kita hadapi, nggak cuma perasaan ketika goalsnya itu akan tercapai, tapi juga dalam prosesnya kira-kira akan ada apa aja sih gitu. Oh iya, bagian video ini, bagian visualisasi ini akan lebih baik kalau teman-teman menonton atau mendengarnya dalam situasi atau kondisi yang titik fokus paling tinggi ya teman-teman. Kalau misalnya enggak, teman-teman nanti bisa tonton ulang ya video ini dan dengarkan. Kita akan coba visualisasi bareng-bareng. Teman-teman sudah punya tujuan regangnya, stretch goal-nya, terus teman-teman juga sudah merinci beberapa bagian, dan di setiap bagiannya teman-teman sudah membuat SMART goals-nya. Sekarang kita coba akan bayangkan, visualisasikan kira-kira akan seperti apa sih dalam prosesnya menuju goals yang teman-teman tuliskan. Coba kita bayangkan kalau tujuannya teman-teman itu tercapai, akan seperti apa sih kondisinya? Oke, setelah kita membayangkan jauh, coba kita tarik lagi lebih dekat sama kita. Oke, sekarang kita bayangkan langkah pertama. Apa sih yang akan terjadi terlebih dahulu? Setelah terbayang langkah pertama, sekarang coba bayangkan biasanya apa sih hal-hal yang mudah mengalihkan perhatian teman-teman. Boleh teman-teman tulis, boleh teman-teman bayangkan hal-hal apa sih yang biasanya kalau ada hal itu fokus kita langsung teralihkan. Oke. Selanjutnya coba bayangkan ketika hal-hal itu muncul tiba-tiba, apa yang harus teman-teman lakukan supaya fokus teman-teman tidak teralihkan. Selanjutnya, coba bayangkan apa sih poin atau titik di mana teman-teman merasa langkah menuju goalsnya teman-teman sih udah searah. Terakhir, apa sih yang kira-kira dibutuhkan agar berhasil? Di bagian ini teman-teman bisa menuliskan hal-hal apa sih yang membuat moodnya teman-teman bisa baik atau terjaga. Contohnya, misalnya teman-teman bisa mendengarkan musik yang teman-teman suka, atau harus ditemani secangkir teh hangat, dan lain-lain. Yang terakhir, apa sih yang akan teman-teman lakukan berikutnya? Terima kasih teman-teman sudah ikut bagian visualisasi ini. Teman-teman bisa nanti dengarkan lagi kalau teman-teman sudah mulai membuat tujuan regangnya dan bagian-bagian rincinya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk merencanakan 2021 yang terbaik versi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.